Kakak, takut. Tak ada apa-apa. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Kamu pasti pernah tahu kan dengan film kartun Upin dan Ipin? Sebuah serial kartun yang mengisahkan kejadian lucu kedua anak TK kembar yang bernama Upin dan Ipin. Bersama dengan kedua walinya ada Kak Ros dan juga Opa. Mereka menjalani kehidupan yang menyenangkan di sebuah desa yang berlokasi di negara tetangga kita, Malaysia. Tapi, tahu nggak sih kalau film kartun Upin Ipin ini pernah terkena sebuah kasus di internet hingga menyebabkan adanya konflik panas antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan sebuah kejadian mengenai teori-teori jahat yang beredar di internet. Tapi sebelum itu, aku mau mengingatkan terlebih dahulu bahwa apa yang aku ceritakan ini benar-benar berdasarkan rumor di internet dan bukan karanganku, melainkan karangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana, yang seenaknya saja menciptakan rumor negatif pada kartun Upin Ipin kesayangan kita ini. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali ya, dan aku harap Indonesia tetap menjadi saudara bagi Malaysia. Oh iya, ngomong-ngomong, tahu nggak kalau dalam waktu dekat tuh Among Us bakal update map airship. Duh, makin gak sabar deh buat nyobain map barunya. Tapi entah kenapa smartphoneku tuh kayak sering banget nge-lag dan terkadang jadi lambat banget. Tapi untungnya aku udah download aplikasi yang super canggih namanya Nox Security. Berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja smartphone kamu agar lebih cepat dan lebih efisien. Aplikasi ini tersedia di Play Store dan sudah diunduh lebih dari 10 juta kali. Kalau sudah terinstall, kamu tinggal buka aplikasi Nox Security, lalu tekan deh tombol scan yang ada di menu awal. Tunggu hingga proses pemindaian selesai, kemudian bakal terdeteksi file-file berbahaya yang dapat mengancam kesehatan smartphone kamu. Wah, keren ya, smartphoneku jadi bebas virus deh. Selain itu, aplikasi Nox Security juga dapat membersihkan file-file sampah di smartphone loh, dan memastikan smartphone kamu lebih cepat dari sebelumnya. Caranya, kamu tinggal tekan tombol junk cleaner dan tunggu proses pembersihan selesai. Tuh, lihat. Ya ampun, ternyata smartphone Elprana banyak banget file sampahnya. Lega deh kalau bisa dibersihkan hanya dengan sekali klik. Dan yang bikin aku tambah suka, Nox Security punya fitur game booster. Caranya mudah. Kamu tekan tombol hot tools, lalu geser sedikit ke bawah dan tekan tombol game booster. Pilih game yang ingin kamu mainkan, lalu tekan normal boost. Aku pastikan game di smartphone kamu bakal berjalan dengan lebih lancar dari sebelumnya. Duh, kalau aplikasinya sekeren ini sih nggak bakal rugi kalau aku kasih bintang 5 di Play Store. Jadi, tunggu apa lagi? Pastikan kamu download aplikasi Nox Security ya. Link downloadnya aku taruh di kolom komentar. Oke deh, kita balik lagi ke topik utama. Upin Ipin adalah serial kartun anak-anak produksi Leskopek yang berasal dari Malaysia. Di Indonesia, serial kartun ini sangat digemari oleh anak-anak. Banyak banget dari mereka yang gemar menonton film kartun ini saat sore hari. Kalau sekarang gimana? Biasanya Upin Ipin ditayangkan pas kapan aja nih? Yang tahu komen di bawah ya. Terus, film ini kan terkenal. Ada banyak pertanyaan mengenai latar belakang karakter Upin Ipin ini. Salah satunya mengenai siapa orang tua Upin Ipin. Nah, ada salah satu akun TikTok dari Indonesia yang dengan teganya mengarang teori-teori jahat mengenai orang tua Upin Ipin. Mohon diingat ya,
kalau ini bukan teori dari Elprana, melainkan teori dari sebuah akun TikTok dengan ID @aldokui. Di video Aldo ini, dia menjelaskan bahwa ada logika yang cukup aneh dari serial kartun Upin dan Ipin. Dia membeberkan bahwa usia Kak Ros dengan Upin Ipin hanya terpaut 7 tahun saja. Tapi tinggi badan mereka sangatlah berbeda jauh. Ditambah lagi, Kak Ros ini tidak pernah terlihat saat berangkat sekolah mengenakan seragamnya. Nah, loh. Jangan-jangan Kak Ros ini udah dewasa dan bukan anak sekolahan lagi. Terus Aldo menilai bahwa bentuk tubuh Kak Ros sama sekali tidak seperti anak remaja pada umumnya, tapi malah terlihat seperti wanita yang sudah dewasa. Dari fakta-fakta tersebut, Aldo menarik kesimpulan yang sangat tidak bertanggung jawab. Dia mengatakan bahwa sebenarnya Opah adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Lalu, Opah jatuh cinta dengan Tok Dalang dan menikah saat Kak Ros masih SMA. Tetapi suatu hari, Tok Dalang ini melakukan tindakan yang tidak baik dengan Kak Ros saat Opah sedang tidak di rumah. Akhirnya Kak Ros hamil dan melahirkan anak kembar yang diberi nama Upin dan Ipin tersebut. Untuk menutupi kejahatan Tok Dalang atas Kak Ros, akhirnya Opah pun menceraikan Tok Dalang dan membuat seolah-olah Upin Ipin ini adalah cucunya, bukan anak dari Kak Ros. Dari fakta ini, Aldo menyimpulkan bahwa Kak Ros ini sebenarnya sudah dewasa dan hanya berpura-pura menjadi kakaknya Upin Ipin. Ya ampun, teori konspirasi ini jahat banget. Kak Ros difitnah hamil dan Tok Dalang difitnah sudah melakukan tindakan jahat. Alhasil, akun TikTok @aldokui ini dibanjiri dengan hujatan netizen dari Malaysia. Warga Malaysia sangatlah tidak terima dengan karangan Aldo mengenai film kartun Upin Ipin ini. Bagaimana enggak? Film kartun yang lucu dan polos seperti itu, yang harusnya disuguhkan untuk anak-anak kecil, malah dibikin teori-teori jahat yang mengarah ke perbuatan seronok tidak baik seperti itu. Jatuhnya malah mirip sinetron khusus dewasa, bukan kartun untuk anak-anak. Kan hal ini sangat tidak bertanggung jawab. Nggak lama setelah postingannya viral, Aldo pun langsung mengunggah video klarifikasi dan minta maaf. Kejadian ini membuat warga Malaysia menjadi benci dengan netizen Indonesia yang seenaknya membuat fakta-fakta buruk mengenai suatu hal. Ya ampun, padahal yang berbuat tidak baik hanya satu orang aja, tapi yang terkena dampaknya jadi banyak. Wah, Elprana minta maaf ya untuk tindakan-tindakan tidak terpuji dari akun-akun di luar sana yang mencoba untuk menjelekkan Upin Ipin. Aku ingatkan juga kalau teori ini berasal dari akun TikTok @aldokui, bukan dari Elprana ya. Aku harap kejadian ini cukup sekali aja dan tidak lagi muncul dari akun netizen Indonesia lainnya. Lalu yang kedua, ada sebuah perdebatan serius mengenai salah satu video Upin dan Ipin di YouTube. Kalau kamu lihat di channel Leskopek, ada sebuah judul Goyang Upin dan Ipin yang diupload sekitar 5 bulan yang lalu. Di animasi tersebut diperlihatkan karakter Upin Ipin ini sedang berjoget bersama teman-temannya. Dan jika kamu dengarkan baik-baik, alunan musiknya tuh mirip dengan lagu dangdut dari Indonesia. Nah, yang bikin netizen heboh itu bukan budaya Indonesianya yang masuk ke dalam video, tapi goyangan karakter Upin dan Ipin. Coba kamu tonton sekali lagi video tersebut. Di situ gerakan Upin Ipin tuh mendadak jadi lentur banget. Kayak ahli banget gitu goyang semacam itu. Sayangnya, goyangan ini dianggap negatif oleh orang-orang. Mereka menilai bahwa goyangan Upin Ipin ini terlalu dewasa untuk anak-anak.
Mereka memperlihatkan pinggul dan perut yang bergoyang-goyang dengan sangat lihai mengikuti alunan musik. Hal ini diibaratkan dengan sebuah gerakan yang merepresentasikan kegiatan vulgar yang menggoda. Dan ini sangat tidak baik untuk ditonton oleh anak-anak. Para penonton sangat kecewa dengan video goyang Upin dan Ipin tersebut dan berharap studio animasi dapat mengeluarkan film kartun yang lebih cocok untuk anak-anak. Dan hal itu bukan dangdut, karena dangdut diperuntukkan untuk orang dewasa. Banyak dari netizen yang berkomentar pedas, seperti tidak akan mengizinkan adik-adiknya menonton Upin Ipin, atau menganggap bahwa Upin Ipin kini sudah berbeda dengan yang dulu. Ketambahan, saat itu tuh masih panas-panasnya isu Kak Ros hamil dan melahirkan Upin Ipin. Otomatis netizen tambah geram dong. Isu teori jahat belum selesai, muncul lagi video goyang Upin dan Ipin. Tapi sejujurnya, emang bener agak terlalu dewasa sih adegan-adegan yang ada di video goyang Upin Ipin tersebut. Karena kenyataannya, lagu dangdut di Indonesia hanya dinikmati oleh orang dewasa. Dan biasanya goyangan para penyanyi dangdut tuh bener-bener sangat vulgar dan tidak cocok untuk anak-anak. Apalagi film kartun Upin Ipin ini berasal dari Malaysia, yang mana nuansa muslim di negara tersebut sangatlah kental sehingga tidak pantas jika menampilkan hal-hal seronok dalam tayangannya. Mungkin maksud dari Leskopek adalah untuk memunculkan kesan fun dan menarik di tayangan animasi dengan bumbu-bumbu joget yang dialuni musik yang menyenangkan. Tapi jatuhnya malah membuat anak-anak berjoget layaknya orang dewasa yang seronok. Semoga hal ini tidak terulang lagi ya. Takutnya hal-hal sensitif seperti ini kalau ditayangkan malah dicontoh oleh anak-anak. Ya, inilah beberapa teori jahat mengenai film kartun Upin dan Ipin. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu suka dengan isu-isu tersebut? Atau mungkin kamu ikutan gak terima dengan teori-teori jahat yang beredar di internet mengenai Upin dan Ipin? Coba tulis pendapat kamu di bawah ya. Aku pengen tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan buat tulis di kolom komentar ya. Atau bisa juga kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa!